Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun 3 pertanyaan sebagai berikut. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? 2. Silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. 3. Diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube dengan materi pengayaan sesi 8 video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. 1. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SDN 13 Mentok Bangka Barat, saya melihat beberapa persamaan dan perbedaan dengan sistem pendidikan ASEAN. Persamaan yang terlihat, 1. Struktur jenjang pendidikan. Struktur 6-3-3, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun yang kita terapkan serupa dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand, menunjukkan keseragaman regional dalam pembagian jenjang pendidikan. 2. Pendidikan wajib. Program wajib belajar 9 tahun di Indonesia sejalan dengan Thailand yang juga mewajibkan pendidikan 9 tahun, mencerminkan komitmen ASEAN terhadap pendidikan dasar universal. 3. Fokus pendidikan karakter seperti Malaysia yang membagi pendidikan moral berdasarkan agama. Kami di SDN 13 Mentok juga menerapkan pendidikan agama dan Pancasila sebagai pembentukan karakter siswa. Perbedaan yang saya rasakan, 1. Fleksibilitas kurikulum. Singapura memiliki kurikulum yang sangat fleksibel dan adaptif, sementara kita masih menghadapi tantangan dalam implementasi K13 atau kurikulum merdeka yang sering berganti. 2. Kualitas infrastruktur. Sebagai sekolah di daerah kepulauan, kami mengalami ketimpangan fasilitas yang cukup signifikan dibanding dengan sekolah di perkotaan, mirip dengan permasalahan Thailand namun dengan skala yang berbeda. 3. Standar pendidikan. Standar pendidikan Singapura yang bertaraf internasional masih menjadi aspirasi kami meskipun dukungan BOS dan DAK dari pemerintah terus membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Kesimpulannya, ada kesamaan dalam struktur dasar, namun implementasi di SDN 13 Mentok masih menghadapi tantangan khas daerah kepulauan seperti aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan. Jawaban soal nomor 2, berikut analisis ringkas artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? 1. Konteks abad 21. Artikel menjelaskan bahwa abad 21 ditandai dengan perubahan sosial yang masif, kultural dan social discontinuity, dominasi teknologi informasi, dan munculnya dunia maya yang menciptakan masyarakat borderless. Terjadi krisis kemanusiaan dan nilai-nilai yang menuntut redefinisi pendidikan. 2. Dampak pasar bebas ASEAN atau MEA. MEA membuka persaingan bebas tenaga kerja, barang, jasa, dan modal. Menuntut kualitas pendidikan lebih tinggi, lulusan harus memiliki kecerdasan majemuk, pikiran, emosi, spiritual, teknologi, informasi, dan lingkungan. 3. Kondisi pendidikan dasar. Masalah yang diidentifikasi, pembelajaran masih normatif dan berbasis hafalan, kurikulum hanya menawarkan kompetensi minimum, sarana prasarana kurang memadai, manajemen masih tradisional. Perubahan siswa, anak-anak kini datang ke sekolah sudah membawa banyak informasi dari TV, internet, dan media digital. 4. Strategi reposisi pendidikan, misi dan visi. Membentuk manusia seutuhnya, intelektual, spiritual, profesional, menerapkan 4 pilar UNESCO, learning to know, to do, to be, to live together, mengembangkan global citizenship education. B. Kurikulum, berbasis kebutuhan masyarakat abad 21, menggabungkan pendidikan berbasis pasar dan pendidikan karakter atau moral. C. Pembelajaran aktif kreatif, student active learning, pembelajaran sebagai proses penemuan makna, integrasi berbagai disiplin ilmu, pembelajaran futuristik yang membayangkan masa depan. D. Pengembangan SDM, pimpinan memiliki 5 kriteria menantang proses, membangun visi, memberdayakan orang lain menjadi model, membesarkan hati. Guru atau karyawan rekrutmen tepat, seleksi berkualitas, pengembangan profesional berkelanjutan. Manajemen pos birokrasi,
dari sentralisasi ke partisipatif, dari otokratik ke organik, dari sistem tertutup ke terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. 5. Kesimpulan utama, pendidikan dasar memerlukan perombakan mendasar baik konseptual maupun praktik untuk menghasilkan manusia yang tegar menghadapi tantangan 2030, dan seterusnya. Sistem pendidikan harus adaptif, marketable, dan mampu melahirkan kepribadian insani secara totalitas. Pertanyaan 3, jawabannya adalah berdasarkan 2 dokumen berikut keterkaitan antara materi presentasi video dengan modul 6. Keterkaitan utama, 1. Fokus sistem pendidikan ASEAN. 2. Materi membahas sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dengan pendekatan komparatif, menganalisis struktur, jenjang, dan karakteristik pendidikan di berbagai negara anggota. 2. Struktur pendidikan. Presentasi video mengidentifikasi sistem 633 Kamboja, Indonesia, Thailand, dan variasi struktur di negara lain. Modul 6 menjelaskan detail struktur persekolahan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura dengan rentang pendidikan dasar 6-9 tahun dan menengah 3-4 tahun. Pendidikan alternatif. Presentasi video membahas sistem pembelajaran alternatif seperti paket A di Indonesia, ALS Filipina, dan program akselerasi Kamboja. Modul 6 menjelaskan kebijakan Indonesia dalam menyediakan paket A, B, C sebagai alternatif pendidikan non-formal. 4. Tantangan pendidikan. Kedua materi mengidentifikasi masalah serupa, ketimpangan fasilitas antara perkotaan dan perdesaan, kekurangan guru, minimnya infrastruktur pembelajaran, dan isu kesetaraan pendidikan. 5. Kebijakan pengelolaan. Presentasi video menekankan perlunya penguatan kerangka kerja dan kemitraan. Modul 6 mendetailkan kebijakan spesifik seperti MBS, BOS atau DAK di Indonesia, dan perbedaan pendekatan Malaysia, Thailand, dan Singapura. 6. AQRF sebagai instrumen komparatif. Presentasi video memperkenalkan AQRF sebagai alat untuk membandingkan kualifikasi pendidikan antar negara ASEAN, mendukung tujuan studi komparatif dalam modul 6. Kesimpulannya, presentasi video memberikan overview regional yang komprehensif, sementara modul 6 menyediakan analisis mendalam tentang sistem pendidikan spesifik negara ASEAN untuk tujuan pembelajaran komparatif. Baiklah, berikut referensi yang saya dapatkan untuk menjawab pertanyaan 1-3, yaitu dari jurnal dan link video YouTube, serta buku komparatif. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.